Kritik arsitektur tipikal. Gelora Bandung Lautan Api merupakan stadion berkapasitas 50.000 penonton yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Stadion ini merupakan stadion terbesar di Jawa Barat dan stadion ini dibangun oleh PT Penta Arsitektur. Yang kedua adalah Gelora Bung Karno. Merupakan stadion dengan luas bangunan 6,5 hektar dan mampu menampung hingga 88.000 penonton yang terletak di Jakarta Pusat. Stadion ini adalah hasil rancangan karya arsitek ternama Frederick Silaban yang dibangun tahun 1960 dan diresmikan tahun 1962. Maka dari itu, dengan menggunakan metode kritik tipikal, akan dibandingkan kedua bangunan stadion sejenis dengan parameter yang disediakan sehingga dapat diketahui apakah Gelora Bung Karno sudah memenuhi standar untuk menjadi sebuah stadion sesuai dengan tipenya. Yang pertama, untuk GBLA, pada bagian fasad bangunan berbahan beton dan baja, untuk struktur berupa kolom dan balok beton, untuk plat lantai, untuk bagian tribun berupa plat beton dan bagian interior berupa plat lantai keramik. Dan untuk GBK, pada bagian fasad bangunan berbahan beton dan baja, struktur berupa kolom, balok beton dan kaca, atap berkerangka baja, plat lantai pada bagian tribun berupa plat beton, pada bagian interior didominasi oleh plat lantai keramik, tetapi pada beberapa area terdapat plat beton finishing cat. Lalu untuk parameter kedua adalah sistem struktur. GBLA, yang pertama pada bagian superstruktur kolom-kolom dibuat miring dengan metode climbing. Struktur pondasi yang digunakan adalah tiang pancang dan struktur atap menggunakan struktur tridom space frame. Lalu untuk GBK, rangka beton untuk gedung dan rangka baja terus untuk atap. Konstruksi atap bangunan stadion utama menggunakan sistem temu gelang berkerangka baja. Parameter ketiga adalah sistem utilitas, di mana GBLA memiliki sistem drainase pada area lapangan yang menggunakan parit yang mengitari lapangan sebagai distribusi aliran air hujan. Lalu penerangan pada tribun menggunakan industrial light dengan metal halida 400 watt. Lampu penerangan lapangan menggunakan lampu Philips 2000 watt, dan untuk GBK, penghawaan menggunakan ventilasi dan AC karena harus memenuhi standar FIFA untuk stadion internasional. Untuk pencahayaan lapangan menggunakan lampu sorot, sedangkan untuk gedung pencahayaannya alami pada siang hari dan lampu downlight untuk malam hari. Parameter selanjutnya adalah fungsi bangunan. Untuk GBLA, bangunan publik yang digunakan untuk penyelenggaraan acara olahraga dan konser, terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton dan difasilitasi dengan ruang-ruang penunjang. Untuk GBK, fungsi utama sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan sepak bola dan atletik bertaraf nasional maupun internasional, dan juga sebagai sarana rekreasi sosial budaya dan politik. Lalu untuk bentuk bangunan, pada GBLA, bentuk kubah melingkar terlihat seperti pesawat antariksa dari eksteriornya, sedangkan bentuk yang terlihat dari dalam stadion terlihat modern dan megah karena kubahnya. Dan untuk GBK, bentuk bangunan berbentuk bulat seperti gelang. Untuk fasilitas, GBLA dan GBK memiliki ruang publik atau ruang penerimaan, ruang privat berupa ruang persiapan pertandingan, dan ruang servis. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil analisis metode kritik tipikal yang ditinjau dari segi elemen struktur, sistem struktur, sistem utilitas, fungsi bangunan, bentuk bangunan, dan fasilitas bangunan, didapat bahwa GBK merupakan stadion berskala internasional yang telah memenuhi standar FIFA untuk stadion. Sementara GBLA belum memenuhi standar FIFA dan AFC, namun di beberapa aspek GBLA sudah memenuhi kriteria yang baik seperti kaca anti peluru, ruang VVIP, kursi penonton yang anti api, serta rumput dan sistem drainase lapangan. Berdasarkan lokasinya, GBLA berada di lokasi yang sulit untuk dijangkau transportasi, sehingga dapat menimbulkan kemacetan.
Sedangkan GBK terlalu berada di pusat kota. Kepadatan perkotaan menjadi pemicu kemacetan. Kedua bangunan memiliki bentuk yang berbeda yang menyesuaikan kondisi lingkungannya masing-masing. Perbedaan bentuk bangunan berdampak pada beberapa sistem struktur, elemen struktur, dan sistem utilitas yang digunakan. Namun, hal tersebut tidak mengubah fungsi utama dan fasilitas pada bagian stadion, yaitu stadion dengan fungsi utama sebagai area pertandingan, olahraga, dan fungsi penunjang sebagai sarana rekreasi maupun sosial dan politik.